Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan Bu Mela. Nah, hari ini kita akan mempelajari KD 3.3, yakni bukti-bukti keautentikan Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 wajib. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran secara tepat dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, berperilaku jujur sebagai cerminan telah memahami bukti keautentikan Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Dan yang keempat, terampil memaparkan contoh bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Nah, langsung aja bisa dilihat ada peta konsep. Nah, di sini kita akan mempelajari 5 subbab. Yang pertama, jaminan Allah terhadap keutuhan Al-Quran. Yang kedua, perintah berhati-hati dalam mentransmisikan Al-Quran. Yang kedua, perintah berhati-hati dalam mentransmisikan Al-Quran. Yang ketiga, tantangan Al-Quran kepada yang meragukan keautentikannya. Yang keempat, sistem pemeliharaan Al-Quran. Dan yang kelima, menghayati dan mencermati keautentikan Al-Quran. Oke, subbab yang pertama, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keautentikan Al-Quran. Sejak Al-Quran diturunkan hingga sekarang, tidak seorang pun yang dapat menodai kebenaran dan keorisinalannya. Setiap usaha seseorang yang hendak menodai kesucian Al-Quran pasti akan terbongkar, pasti nggak bisa. Karena apa? Karena kebenaran dan keorisinilan Al-Quran telah dijamin oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, dari ayat tersebut bisa dilihat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran akan dijaga dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan, baik berupa perubahan, pemutarbalikan, penambahan, maupun pengurangan terhadap isi dan kandungannya. Dengan demikian, keautentikan dan keutuhan Al-Quran tetap terjamin, sebagaimana keadaan Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian meskipun Al-Quran itu diturunkan secara bertahap dan tidak berurutan dengan jeda masa turun yang cukup lama, yang terkadang cukup lama, tetapi Nabi Muhammad SAW benar-benar hafal dan ingat, tidak pernah lupa dalam meletakkan urutan ayat-ayatnya. Peletakan urutan ayat dan surah tersebut atas petunjuk Allah. Ketika turun satu ayat atau beberapa ayat, Nabi Muhammad selalu meminta kepada para penulis wahyu atau kutab agar meletakkan ayat tersebut pada surat demikian dan ayat demikian. Maka semua ayat Al-Quran itu tersusun dengan rapi, semuanya terjaga keasliannya, tidak satupun ayat yang tertinggal atau salah dalam meletakkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, yang artinya, maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Jadi dari ayat tersebut kita bisa melihat bagaimana semua ayat Al-Quran itu tersusun rapi, semuanya terjaga keasliannya, tidak satupun ayat yang tertinggal atau salah dalam meletakkan. Selanjutnya kita masuk subbab materi yang kedua, yakni perintah berhati-hati dalam mentransmisikan Al-Quran. Nah, jadi apa sih Bu mentransmisikan? Mentransmisikan itu menyalurkan, mentransferkan. Nah, keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah benar-benar terwujud sejak proses awal penurunannya. Meskipun penurunan Al-Quran terjadi melalui pertemuan dua jenis makhluk Allah yang berbeda unsur, sifat, dan lain sebagainya, yakni antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, namun
pertemuan ini dapat terlaksana dengan baik. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga agar wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril dapat diterima oleh Nabi Muhammad dengan sempurna dan tidak ada yang tertinggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan agar Rasulullah konsentrasi mendengarkan wahyu yang dibacakan malaikat Jibril sampai selesai. Kemudian baru Rasulullah membacanya kembali. Jadi pernah suatu saat dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril datang membacakan wahyu, Rasulullah langsung menggerak-gerakkan bibirnya mengikuti bacaannya. Padahal malaikat Jibril belum selesai membacakan ayat Al-Qur'an, ayat yang disampaikan. Belum selesai membaca keseluruhan ayatnya. Hal ini karena Rasulullah khawatir lupa dan tidak dapat mengulanginya kembali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang cara tersebut karena justru dapat mengacaukan hafalannya. Jadi Allah mengingatkan agar Rasulullah konsentrasi mendengarkan wahyu yang dibacakan malaikat Jibril terlebih dahulu sampai selesai. Yang kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 114 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Fata'alallahul malikul haqq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdha ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha ayat 114. Kemudian subbab materi yang ketiga adalah tantangan Al-Quran kepada yang meragukan keautentikannya. Jadi kemukjizatan Al-Quran berlaku sepanjang masa, maka tantangan itu pun juga berlaku sepanjang masa. Bukti keautentikan Al-Quran diperkuat dengan adanya ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tantangan kepada siapapun yang meragukan dan merasa mampu menyusun sebuah karya yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, itu dijelaskan tantangan tersebut. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Isra ayat 88 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jadi artinya katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk menyusun sebuah karya, sebuah kitab yang dapat menandinginya. Nah, itu ada ayat yang menantang siapapun yang meragukan Al-Quran, itu ada ayatnya. Kemudian ayat yang kedua, Quran Surat Hud ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayati wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi dalam surat Hud ini Allah SWT menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk membuat kitab yang berisi 10 surat aja yang sama dengan Al-Quran. Nah itu kalau mereka mampu, mereka yang meragukan Al-Quran. Kemudian ada lagi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23-24,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang memang benar. Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya, peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi di sini Allah sekali lagi menegaskan untuk menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk menyusun satu surah saja yang sama dengan Al-Quran. Nah, jadi ayat-ayat di atas, banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang di atas tadi yang berupa tantangan Allah kepada jin ataupun manusia, bahkan makhluk lainnya, jika mampu menyaingi Al-Quran, merupakan bukti dan kesungguhan jaminan Allah dalam menjaga keautentikan dan kebenaran Al-Quran. Sebab Allah meyakinkan agar jangan ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran. Yang ini difirmankan Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 52. Anak-anak bisa membaca sendiri, bisa melihat, bisa membaca artinya juga. Dari situ ayat tersebut benar-benar menegaskan agar kita tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran Al-Quran. Nah, oke, selanjutnya kita masuk subbab materi yang keempat, yakni sistem pemeliharaan Al-Quran. Sistem pemeliharaan Al-Quran, di sini Bu Mela akan menjelaskan dulu tentang sistem pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah. Itu ada dua cara, yakni melalui hafalan, kemudian yang kedua melalui tulisan. Melalui hafalan itu kan Nabi Muhammad juga menghafal. Setelah malaikat Jibril menyampaikan kemudian membacakannya, kan Rasulullah itu menghafal, kemudian baru dibacakan kepada para sahabat, yang mana para sahabat itu banyak juga yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua melalui tulisan, kan setelah Nabi membacakan Al-Quran di depan para sahabat, Nabi akan memanggil para penulis wahyu atau kutab untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kita tahu sendiri, penulis wahyu utama itu adalah Zaid bin Sabit. Oke. Kemudian contoh sistem pemeliharaan Al-Quran dari masa ke masa. Ada nih sistem pemeliharaan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman, di mana pada masa Khalifah Utsman ini Al-Quran digandakan sebanyak 5 mushaf. Yang satu mushafnya itu di Madinah dipegang oleh Khalifah Utsman sendiri, kemudian yang keempat dikirim ke Mekah, Basrah, Syria, Kufah. Itu merupakan salah satu cara juga untuk memelihara Al-Quran. Kemudian yang kedua, sampai saat ini masih banyak sekali orang Islam yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kan banyak ya, mungkin ada teman, saudara, anak-anak semua yang juga menghafal Al-Quran. Itu juga merupakan salah satu cara untuk memelihara Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di Indonesia sendiri ada lembaga resmi, yakni Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, yang fungsi-fungsinya itu salah satunya diantaranya sebagai pembinaan terhadap para penerbit Al-Quran, kemudian mengawasi, mengawasi juga peredaran mushaf Al-Quran di Indonesia. Itu juga salah satu cara untuk memelihara Al-Quran. Kemudian ada lagi di Indonesia itu terdapat Al-Quran yang ukurannya besar banget, 1x2 meter, yang mana itu ditulis tangan oleh penulis-penulis Indonesia, yang mana sekarang Al-Qurannya itu ada di Masjid Baitur Rahim yang terletak di lingkungan Istana Negara. Nah,
itu termasuk salah satu usaha untuk memelihara Al-Quran, di mana Al-Quran sampai kepada kita dan tidak ada perubahan sedikit pun dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, subbab materi yang kelima adalah menghayati dan mencermati keautentikan Al-Quran. Yang pertama, membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran berarti sesuatu yang harus dibaca dan umat Islam harus membaca Al-Quran. Malu rasanya apabila kita sebagai orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan terbiasa membaca, kemudian menghafal Al-Quran, mungkin menghafal juz 30, menghafal surat-surat penting, maka akan menambah kecintaan dan rasa memiliki terhadap Al-Quran. Kita wajib menjaga keautentikan bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, kalian harus dapat membaca. Kita semua harus dapat membaca Al-Quran dengan benar. Nah, untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar, berarti kita harus belajar ilmu tajwid, yakni ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian, yang kedua, mengkaji Al-Quran dengan benar. Nah, mengkaji Al-Quran dengan benar berarti apa? Biar kita bisa ngerti apa yang dimaksud ayat-ayat yang kita baca, biar kita bisa juga mengamalkannya, biar tingkah laku kita itu mengkiblat, mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan tanya, boleh chat pribadi atau melalui grup. Selamat belajar.